Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, Precious Cross. Mari kita sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat lagu pujian yang kedua, Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap
Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga akan kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi hari yang cerah ini kami boleh menikmati bersama-sama di rumah kami masing-masing hadirat-Mu Tuhan. Berkati buat setiap kami Tuhan, supaya kami dapat hidup menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Walaupun dalam situasi seperti ini Tuhan, kuatkan iman kami supaya kami tidak menyerah untuk mengikuti Engkau. Kami tetap beribadah walaupun tidak ada yang melihat. Kami tetap mengandalkan Engkau. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia, berkati Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Tuhan berkati MPR, DPR, bahkan pemerintah pusat dan daerah. Tuhan berkati mulai dari gubernur, bupati, wali kota. Tuhan berkati supaya negara kami ini Tuhan boleh tetap bisa Engkau tolong sehingga kami boleh keluar dari krisis yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebangunan gereja Metodis Indonesia, secara khusus jemaat Gemikana. Bangkitkan jiwa kami yang lesu Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat, tetap hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, apabila ada perselisihan, ada masalah, Tuhan ajarkan kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Ajarkan kami melihat salib-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan mengasihi dan mengampuni. Bapa di surga, berkati untuk Alpha Course online yang akan berjalan pada bulan ini Tuhan. Berkatilah supaya setiap yang mengikuti mereka dapat mengalami kasih karunia-Mu, mereka dapat mengalami Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa Engkau mengurapi sehingga melalui siaran itu banyak jiwa yang boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, biarlah Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan yang saat ini mungkin ada pergumulan, sakit, penyakit, mencari pekerjaan, atau yang sedang menyusun skripsi. Tuhan, mari Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Berkati Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat
bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Di pagi yang ceria ini Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kami Tuhan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan kita ambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tema renungan kita hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Suatu ketika ada seorang musafir yang sedang berjalan. Dia berjalan mengitari sebuah padang gurun, dan juga dia membawa seekor keledai yang sudah tua. Keledai ini dengan nafas yang terengah-engah. Lalu keledai ini tidak fokus rupanya. Mungkin dia tidak minum aqua, jadi dia tidak fokus. Alhasil apa yang terjadi? Keledai ini masuk ke lubang yang begitu dalam bersama beban yang begitu berat. Sang musafir melihat hal itu, dia berpikir, sepertinya tidak ada gunanya saya menyelamatkan dia. Lebih baik saya menguburkan dia hidup-hidup. Lalu musafir ini mengambil pasir, batu, apa yang ada untuk menguburkan keledai yang sudah terperosok ke dalam lubang yang dalam. Tapi ketika keledai itu sadar dari pingsannya, dia merasa ada beban yang ada di dalam pundaknya, ada di atas pundaknya. Lalu dia mencoba bangkit, menggoyang-goyangkan tubuhnya, dan pasir dan gundukan yang ada di atas tubuhnya itu jatuh ke bawah. Lalu dia pijak-pijak, demikian seterusnya sampai gundukan itu menjadi seperti tanah anak tangga, dan akhirnya dia bisa keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seperti keledai itu. Kadang-kala kita tidak sengaja jatuh di dalam lubang kesalahan kita. Banyak orang ingin mencelakakan, bahkan menghentikan karir. Atau mungkin orang tidak berempati dan bersempati, orang mengizinkan justru mencelakakan lebih dalam lagi. Saudara, kalau seandainya kita di dalam lubang yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan, belajar dari keledai itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita tidak boleh tenggelam di dalam larut mengasihani diri sendiri. Kadang-kala kegagalan, rintangan, tantangan, pergumulan itu adalah bagian dalam kehidupan manusia. Kita jangan fokus kepada keadaan. Tak kala keadaan tidak bisa berubah, kita harus fokus kepada Tuhan. Hari ini tentu kita bertanya, saya mau bangkit dari keterpurukan. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin saudara menghadapi keterpurukan, tanda kutip, hutang piutang itu yang menjadi bagian yang sulit. Atau Anda melewati masa-masa yang sulit, di mana masa-masa pandemi Anda di PHK dan tidak ada lagi pekerjaan. Atau di masa-masa yang sulit Anda mengalami seperti padang gurun yang gersang, di mana tidak ada jalan keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu pertanyaan
Yang harus kita tanyakan bukan mengapa saya harus mengalami ini, tapi mari kita ubah pertanyaan dari mengapa menjadi bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan. Ada 3 hal, ada 3 tindakan yang harus kita lakukan agar kita dapat bangkit, saudara. Yang pertama, kita harus menerima kegagalan, pergumulan, keterpurukan, tantangan, rintangan sebagai kurikulum Tuhan, membentuk kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih kuat masuk dalam level selanjutnya. Kita sudah membaca Yakobus pasal pertama, Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Saya akan ulangi lagi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini sebagai manusia, waktu kita lahir dalam keadaan telanjang, kita lahir dalam keadaan yang tidak bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan dan sesama. Dan seiring perjalanan berlalu, kita akan terus mengalami rintangan demi rintangan, tantangan demi tantangan. Kadangkala kita merasa ini yang lebih berat, tapi ada yang lebih berat lagi akan kita hadapi. Tapi anggaplah itu sebagai bagian kurikulum Tuhan untuk mendidik kita. Dan jangan pernah merasa kecewa kalau Anda jatuh pada lubang yang sama, pada kesalahan yang sama. Karena ketika Anda mau berubah, Tuhan akan menolong Anda. Kurikulum kehidupan itu, saudara, itu akan terus terjadi sampai Anda menang. Kalau Anda tidak bisa menang pada level yang pertama, Anda jangan harap masuk pada level kedua. Dan Tuhan izinkan Anda mengalami level itu terus sampai Anda bisa melewati. Saudara, satu ketika saya pernah menonton di sebuah Facebook, ada siaran film singkat. Dan saudara, apa yang terjadi? Film singkat itu, apa yang terjadi, saudara? Film singkat itu menceritakan anak burung, ya, di sebuah pantai yang sedang mencoba mencari makan. Dia melihat ibunya mengajak dia makan. Ibunya berkata, "Ayo nak, sekarang sudah saatnya kamu mencari makan bersama saya, bukan saya suapin terus. Ayo kita cari ke pantai." "Ayo Bu." Dengan semangat ini anak burung ini, ya, dia pergi ke pantai itu. Waktu dia mulai mencari makan, dia bingung. Dia nggak tahu mana yang harus dia cari. Kerang yang mana, di bagian mana, karena tertutup oleh pasir. Sementara dia sibuk mencari, tiba-tiba air laut yang begitu kencang menghantam, menghajar dia, sehingga dia basah kuyup, tenggelam. Dan dia merasa begitu tersiksa. Untunglah dia bisa keluar. Waktu dia keluar, dia dengan bulu yang acak-acakan, dia melarikan diri. Dia tidak mau lagi pergi ke laut. Ibunya mengajak lagi, "Ayo kita ke laut." "Tidak mau, saya tidak mau, saya sudah trauma, sangat menyakitkan, cukup sudah." Ibunya tidak bisa memaksa, lalu membiarkan anak burung ini. Saudara, suatu ketika karena tertarik dengan seekor dan beberapa umang-umang, yang saudara tahu umang-umang itu seperti punya seperti keong, ya, tapi dia punya cangkang, lalu punya jepit, ya, seperti itulah, ya. Mulai anak burung ini mengikuti. Dan apa yang terjadi waktu dia mengikuti? Dia melihat bagaimana si umang-umang ini mencoba untuk bertahan ketika tiba-tiba ada air laut. Dia melihat bagaimana umang-umang ini menenggelamkan diri, lalu masuk ke dalam pasir. Karena keadaan yang begitu mendesak, dia tidak bisa larikan diri, dia juga melakukan yang sama. Anak burung menggali dengan kakinya, dia masuk. Waktu laut itu
menghantam dia. Umang-umang ini mengetuk paruhnya, tok tok. Dia membuka mata, dia melihat begitu banyak sekali kepah-kepah yang terbuka kulitnya. Wow, sumber makanan dia baru tahu. Dan tiba-tiba air laut pun mulai menghilang dan pantai itu mulai nampak pasirnya. Lalu dia tahu di mana kepah-kepah itu berada. Dengan semangat dia memberitahu kepada teman-teman dan bahkan ibunya, ini makanan, ini tempatnya, ini tempatnya. Begitu laut mau menghantam, dia mulai sembunyi lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat anak burung ini pertamanya dia trauma, tetapi akhirnya dia belajar dari kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan semua yang terjadi dalam hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita belajar dalam proses ini, saudara. Dan hidup saudara juga. Jadi jangan pernah Anda keluar kalau pelajaran belum selesai. Anda harus tetap bertahan sampai Anda menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan. Kalau karena krisis Anda berhenti, Anda tidak akan dapat nilai yang lebih tinggi. Mari kita katakan kalau kita mengalami kegagalan, saudara, kita dapat angka 0. Ya, kegagalannya 10 kali, nolnya 10 kali. Bayangkan kalau kita tidak menyerah, nolnya 10 kali, angka 1 di depan. Berapa nilainya? Berapa? Berapa? 1 juta, benar. Tapi kalau angka nolnya 1 dikasih 1 angka 1 di depannya, jadi nilainya berapa? 10. Tidak apa-apa Anda berulang kali jatuh dalam kesalahan yang sama, supaya Anda tidak mau menyerah untuk belajar, memperbaiki. Karena itu saudara, anggaplah kegagalan, pergumulan, keterpurukan, tantangan, rintangan. Ada satu kesempatan Tuhan. Kurikulum Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat untuk masuk kepada tingkat yang berikutnya. Jadi hadapi kegagalan dengan senyuman dan berkata, saya tahu saya mengulangi kesalahan yang sama, tapi saya ingin belajar memperbaikinya. Thomas Alva Edison pernah berkata, saya menemukan 3.000 cara untuk buat lampu bola ini meledak, hancur, dan tidak hidup. Tapi satu cara lampu adalah bola ini bisa menyala. Demikian hidup saudara. Hari ini, kalau Anda mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah, untuk bangkit dan untuk terus berjalan. Saudara, yang kedua apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bangkit dari keterpurukan? Yang kedua adalah tetap berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, agar kita dapat bangkit dari keterpurukan, kita harus tetap berjuang mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Artinya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan Tuhan artinya kita mau meletakkan pergumulan kita kepada Tuhan dan kita izinkan Tuhan yang beracara. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala cara Tuhan menolong kita unik. Kadangkala di luar dari apa yang dapat kita pikirkan. Kadang-kala kita berpikir untuk mencapai sesuatu kita harus lakukan A, B, C, D dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kadang-kala kalau kita mengandalkan itu artinya apa? Kita betul-betul fokus kepada Tuhan, hidup dalam penyembahan kepada Dia, hidup dalam kepasrahan kepada Dia, hidup dalam ketundukan kepada Dia. Sehingga apa? Sehingga kita bilang terserah Tuhan yang terbaik untuk hidup saya.
Dan kadangkala itu di luar dari apa yang kita pikirkan. Saudara, saya teringat waktu saya masih SD, saya senang sekali nonton pertandingan tinju. Waktu itu saudara, ada pertandingan yang luar biasa antara Holyfield melawan Mike Tyson. Saudara tahu Holyfield, dia waktu dia mau bertanding, dia pakai sabuk, tulisannya Filipi 4 ayat 13. Ya saudara ya, Anda sudah tahu isinya kan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus maksudnya, yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu sebelum pertandingan dia mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan, dia angkat tangan, dia nyanyi lagu penyembahan, saudara. Dan itu di syuting live, semua orang menyaksikan. Beda halnya dengan Mike Tyson, dia tidak melakukan apa-apa. Dan apa yang terjadi saudara, ketika pertandingan dimulai, saya masih ingat betul waktu babak 1, wah, mulai terjadi adegan pukul-memukul, entah bagaimana saudara. Begitu berpelukan, Mike Tyson menggigit telinganya Holyfield. Dia pikir coklat itu, ternyata telinga saudara. Begitu digigit, wah, berdarah saudara. Singkat cerita, Mike Tyson dikualifikasi. Akhirnya siapa yang menang? Siapa yang menang? Ya, Holyfield. Babak pertama dimenangkan gara-gara telinga digigit. Sejak saat itu, toko-toko di Amerika buat coklat dengan bentuk telinga yang digigit. Saudara, sebagai simbol luar biasanya pertandingan yang unik ini. Tapi saudara, saya belajar dari kisah kehidupan ini ketika melihat. Kadang-kadang, wah, benar, Holyfield tidak perlu sampai 12 ronde, cukup 1 ronde dia menang. Dan dia tidak harus berbuat sesuatu, dia harus tahan telinganya digigit. Saudara, saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala di dalam kehidupan kita demikian. Saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, yakinlah ada cara Tuhan yang ajaib. Saudara, mari, apa yang menjadi pergumulan hidup saudara? Andalkan Dia. Yang ketiga saudara, bangkit dari keterpurukan. Kita harus selalu optimis dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena jika pintu satu yang tertutup, maka Tuhan sedang membuka pintu yang lain. Mari kita buka Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 7. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya ulangi ya, Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, kadangkala pintu yang terbuka menjadi pintu yang tertutup. Kadang-kadang kita merasa seorang diri, kita merasa fokus kita hanya kepada pintu yang tertutup, sehingga kita merasa tidak ada jalan keluar. Padahal kita tahu Tuhan sedang membuka pintu yang lain. Cuman masalahnya kita terlalu fokus saudara kepada pintu yang tertutup. Kita lupa melihat ada satu pintu yang sedang terbuka. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita harus menuruti firman, taat saja. Saudara, kalau kita nggak mau taat pada firman Tuhan, kita berusaha merasionalisasi, berusaha membenarkan diri dengan akal kita, maka apa yang terjadi saudara?
kita tidak akan pernah bisa melihat pintu yang terbuka. Inilah saatnya kita belajar. Untuk apa? Untuk percaya Tuhan sedang buka pintu yang lain. Dalam hidup ini saudara, kalau hari ini saudara ya misalnya putus cinta, ditolak, jangan Anda merasa hidup ini gak ada artinya. Anda pilih pula baygon rasa coklat, celakalah kita. Karena gak ada baygon rasa coklat, saudara ya. Baygon untuk nyamuk, bukan untuk manusia, saudara. Tapi sadarkan, kalau ini tertutup, imani Tuhan sedang memberikan sesuatu yang lebih baik. Amin. Saudara, saya teringat satu saat Billy Graham terkenal ya, dia suka dengan seorang gadis di kampusnya. Dan apa yang terjadi? Gadis itu menolak. Singkat cerita saudara, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. 5 menit lagi, 5 tahun kemudian saudara, ya apa yang terjadi saudara? 10 tahun kemudian, rupanya gadis yang dia bilang cantik itu menolak dia. Wah, sekarang dari langsing menjadi langsung saudara. Wah, waduh, apa yang terjadi? Rupanya Billy Graham tahu, waduh, untung saya nggak menikah sama dia. Kalau menikah, entah jadi apa nasib saya. Untung saya dapat istri saya yang lebih baik, sabar, cantik, dan luar biasa. Saudara, dari cerita ini saya mau mengajak kita jangan melihat pintu yang tertutup terus. Pintu yang tertutup tidak selamanya harus kita fokuskan ke sana. Lihat pintu yang terbuka, saudara. Mari saudara, kita bangkit. Saya tahu masa-masa sulit di pandemi ini, saudara. Bagi sebagian orang, masa-masa itu tidak menyenangkan. Masa-masa seperti ini kita tidak bisa lagi berkumpul bersama, berdoa bersama di gereja. Kita nggak bisa lagi, ya, seperti dulu lagi berjabat tangan, ya. Nggak bisa. Tapi saudara, nikmatilah itu sebagai bagian dari proses kehidupan. Mari kita bangkit dari keterpurukan dengan 3 hal tadi. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pada hari ini Engkau tolong kami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh bangkit dari keterpurukan kami. Ajarkan kami untuk melihat betapa Tuhan mengizinkan penderitaan, tantangan, rintangan agar kami dapat belajar. Tuhan izinkan itu menjadi kurikulum buat jiwa kami. Dan yang kedua, Tuhan, kami mau belajar untuk tetap mengandalkan Engkau, karena di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung. Dan Tuhan ajarkan kami juga untuk melihat bahwa ada pintu lain yang sedang Tuhan buka. Kalau pintu ini tertutup, tolong Tuhan sadarkan kami untuk tidak terus lihat pintu yang tertutup ini. Kalau kami terus fokus pada pintu yang tertutup, maka kami akan frustasi, kami akan depresi. Tapi kami boleh melihat, kalau satu yang tertutup, maka Tuhan sedang buka yang lain. Kalau pintu yang lain Tuhan bukakan, tidak akan seorang pun yang bisa menutup kecuali Tuhan. Karena itu biarlah kami belajar untuk bangkit dari keterpurukan, kegagalan, penderitaan, kesulitan, tantangan adalah bagian kehidupan yang harus kami lewati sebagai anak manusia, sampai kepada kami menutup mata. Tapi biarlah di balik semua itu Tuhan, ajarkan kami melihat bahwa kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami tidak menjadi lelah, kami tidak menjadi kecewa, tetap mengikuti Yesus berapapun harganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.